Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ningrum dari SMK Negeri 1 Jamlang. Di sini saya akan membuat video installasi jaringan CCTV analog. CCTV analog adalah CCTV yang perekamannya menggunakan sinyal analog untuk ditranskripsikan melalui DVR. Nah, pekerjaan pertama yang akan saya lakukan yaitu membuat kabel koaksial. Kabel koaksial sebagai penghubung untuk CCTV dan DVR. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada kabel koaksial channel yang digunakan untuk instalasi CCTV. Lalu yang kedua itu ada konektor BNC, yaitu konektor yang dapat dipasang atau diputus dengan cepat yang digunakan untuk kabel koaksial. Lalu yang ketiga ini ada DC power connector untuk menghubungkan adaptor dengan sumber daya arus listrik. Kemudian langsung belajar. Pertama, konektor BNC-nya kita masukkan di sini. Kita tahan dan kencangkan. Nah, jika sudah, yang ininya kita masukkan di sini. Lalu yang bagian ini kita putar, kencangkan. Yang kencang. Lalu jejak powernya ini. Yang hitam di ini dan yang merahnya di plus. Nah, kita dorong, lalu kita kencangkan menggunakan obeng. Yang kencang agar tidak mudah lepas. Lalu buat yang satunya sama juga, yang ini kita masukkan di sini. Lalu kita dorong, sambil kencangkan. Nah, sudah, kita masukkan lagi ini. Kencangkan di sini. Lalu sama saja yang ini, yang hitam dingin dan yang merah di plus. Siapa? Di sini. Ada. Jika sudah, ini. Hai, selanjutnya untuk pemasangan yang kedua yaitu pemasangan kabel koaksial yang kita buat ke DVR dan CCTV. Nah, untuk pemasangan kabel koaksial ke CCTV ini membutuhkan alat dan bahan. Itu alat bahannya yang pertama itu ada kamera CCTV. Adalah kamera keamanan untuk mengawasi keadaan sekitar dan lingkungan tertentu. Kemudian ada yang kedua, box power module. Ini sebagai pengganti adaptor kamera CCTV agar terlihat lebih rapi, aman, serta efisien. Dan yang ketiga ini ada DVR, digital video recorder, untuk menampilkan video yang terhubung dari kamera CCTV. Nah, dari yang tadi kabel koaksial kita buat, kita pasangkan ke sini. Kemudian kita taruh di sini. Kita kunci, kemudian ini mouse-nya kita pasangkan. Lalu untuk menyalakan ini kabel
power DVR-nya, kemudian HDMI untuk menampilkan layar monitornya. Nah, lalu kita colokan box power modulnya di sini, kemudian nyalakan monitornya. Di sini saya akan melakukan pekerjaan yang ketiga, yaitu melihat rekaman CCTV dan membackupnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada satu monitor, lalu yang kedua ada mouse, lalu yang ketiga ada satu unit flash disk, dan yang keempat ada laptop, dan kemudian ada aplikasi converter yang ini. Aplikasi converter sendiri nanti akan digunakan untuk mengubah format video dari rekaman CCTV menjadi MP4 agar bisa dilihat di laptop. Nah, di sini kita akan melihat rekamannya. Nah, di sini kita bisa lihat rekamannya terlebih dahulu. Kita klik kanan, lalu masuk main menu. Kita bisa lihat rekamannya di playback. Nah, karena kita menggunakan kamera pertama atau cam 1, jadi kita di cam satunya kita centang. Nah, kemudian di sini itu ada tanggal yang ditandai dengan warna biru. Maksudnya warna biru ini isinya adalah rekaman CCTV tersebut. Kita bisa klik di tanggal 10. Nah, lalu kita bisa klik start playback. Nah, di sini kita sudah bisa lihat rekamannya. Kemudian untuk cara membackupnya, kita bisa pasangkan flash disk ini ke DVR-nya. Nah, kita bisa dipasangkan flash disk ini ke DVR-nya. Sini, bawah. Udah. Lalu selanjutnya kita akan membackup rekamannya. Untuk membackupnya, kita bisa melihat rekaman CCTV yang tadi dulu. Kita atur dari tanggal dan ininya. Menit waktunya kita lihat di sini dari mulai 8.31.35 sampai bebas sampai mana, lalu kemudian kita kembali dulu, kemudian kita klik kanan lagi masuk main menu. Nah, kita bisa backupnya di sini. Di sini ada tulisan backup. Nah, di sini kita pilih all record. Karena kita menggunakan kamera 1, jadi kita pilih cam satunya. Kemudian tabnya kita all record saja. Nah, di sini tuh tanggalnya. Kita tadi tanggalnya di tanggal 10 bulan 9 2024. End-nya juga sama, tanggal 10 bulan 9 2024. Nah, mulai pengaktuannya tadi kita bisa lihat di playback di sini. Di jam 1 bulan tanggal 10. Nah, di sini nih, kita bisa lihat di sini 8.31.35 sampai 9.00. Di sini 8 bebas 31, sesuaikan saja oleh rekamannya 35 sampai N-nya itu 8 ya 40 00. Nah, sini. Lalu kita file formatnya kita ubah menjadi AVI karena AVI ini khusus untuk rekaman CCTV. Lalu kita bisa klik search. Nah, di sini sudah ada rekamannya. Oh ya, di selected device-nya yang misal USB disk ini berarti si flash disk yang tadi kita pasangkan ke DVR-nya sudah terbaca di monitornya. Lalu kita klik ini, kemudian langsung saja klik start. Sebelum flash disk-nya dicolokkan ke DVR, terlebih dahulu untuk flash disk-nya di format FAT32 dulu. Kita bisa tunggu. Nah, di sini backupnya sudah selesai. Kita klik aja off. Kemudian nanti kita langsung cabut flash disk-nya. Nah, di sini habis kita flash disk-nya kita cabut, kita pasangkan ke laptop untuk membackup-nya. Lalu kita masuk ke filenya terlebih dahulu untuk mengecek rekamannya ada tidak. Lalu kita ke flash disknya,
Nah, di sini ada ini yang tanggalnya sekarang tanggal 24 bulan September 2024 pukul 9.01. Yang ini nanti yang kita akan format. Lalu langsung saja kita masuk ke aplikasinya, ke ini video converter yang ini. Nah, di sini kita tunggu loading. Selanjutnya kita masuk ke format convert. Kemudian add video. Lalu kita pilih di tanggal yang tadi kita sebutkan, tanggal 24 yang ini. Lalu langsung saja open. Oh iya, di sini tuh aplikasinya membutuhkan internet, jadi sebelum itu kalian konekkan terlebih dahulu ke internet. Langsung saja di sini customnya kita pilih MP4. Kemudian kita langsung saja start. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini sudah komplit, berarti sudah selesai. Kita bisa masuk saja ke file manager untuk melihat. Nah, di sini tuh tersimpannya di disk PC di data D. Nah, lalu di CTP formatnya di format convert. Kita bisa cek apakah videonya bisa dilihat atau belum. Nah, kita sudah bisa lihat di sini rekaman CCTV yang tadi kita backup. Di pekerjaan yang keempat ini kita akan membuat hotspot dari router OS di Winbox. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada laptop, lalu ada router OS, kemudian yang ini itu kabel power si routernya, dan yang ini itu kabel LAN strike-nya. Nah, ini kabel powernya kita colokkan di terminal, lalu kita pasang ini di routernya. Si kabel LAN strike-nya ini kita pasangkan di header 1, kemudian yang ininya kita colokkan di laptopnya. Nah, jika sudah dipasang di laptopnya, kemudian di ininya sudah menyala, bisa kita lihat di sini. Kemudian langsung saja kita buka aplikasi Winbox. Nah, di sini kita langsung klik IP-nya yang belum kita buat, lalu klik konekkan. Kita close dulu, kemudian kita masuk ke wireless. Lalu di sini kita yang WiFi interface, kemudian di sini kita centang di LAN satunya, kita double klik, lalu ke scan. Nah, klik start untuk memulainya. Kemudian kita cari hotspot yang akan kita koneksikan tadi untuk di router OS-nya yang ini, kemudian konekkan. Langsung klik OK, lalu ke security profiles. Kemudian di sini kita double klik. Modenya kita ganti dynamic cache, centang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Lalu masukkan sandi yang dari hotspot dari HP itu ke sini. 1 sampai 8. 1 sampai 8. Lalu oke. Kemudian masuk ke interface. Di sini kita tambahkan langsung di sini file ID-nya kita isikan 10, interface-nya header 2. Lalu klik OK. Kemudian masuk ke bridge. Di sini bridge tambahkan, langsung klik OK saja. Lalu di bagian portnya tambahkan ininya, pilih header 2. Oke. Lalu di VLANs di sini tambahkan VLAN ID-nya kita sama seperti yang tadi, yaitu 10. Lalu targetnya ini header 2 dan VLAN 1. Oke. Kemudian kita masuk ke IP, lalu ke DHCP client untuk membuat VLAN, lalu oke saja. Tunggu sampai bound. Kemudian jika sudah, kita membuat IP address-nya. Sini. Tambah. Masukkan 192.168.20.1/.
24. Ini masuknya bebas tapi jangan lupa dikasih slash ya. Lalu interface-nya kita pilih bridge 1. Oke. Nah, jika sudah kita masuk lagi ke IP lalu ke DHCP server. Di sini DHCP setupnya pilih WLAN 1 dan bridge 1. Next terus. Nah, lalu buat lagi untuk bridge satunya. Nah, sudah selesai. Lalu masuk ke IP lagi ke DNS. Di sini allow remote-nya kita centangkan, lalu klik OK. Lalu ke IP lagi, masuk ke firewall. Pinat tambahkan. Di sini kita masuk current. Kemudian di general, chain-nya SR CNAT. Out interface-nya ini WLAN 1 untuk koneksi internetnya. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa langsung cek di routers. Di sini sistem IP plus routers ini. Nah, reachable. Jika sudah reachable berarti kan sudah terkoneksi. Kemudian kita bisa cek di new terminal terlebih dahulu. Kita ping 8.8.8.8 enter. Nah, di sini sudah jadi atau sudah terhubung. Kemudian kita bisa konekkan lagi, dicek di header 2 di router OS-nya. Itu kita bisa cabut terlebih dahulu yang kita setting di header 1 ini. Kita cabut, masukkan ke header 2 untuk mengeceknya saja. Ini sudah header 2. Nah, di sini kita bisa Windows R, HMD enter. Kita bisa ping di sini lagi untuk memastikan apakah sudah terhubung atau belum. 8.8.8.8 enter. Nah, jika sudah reply artinya sudah terhubung. Nah, selanjutnya nanti kita bisa konekkan hotspot ini yang terdapat di router ini ke handphone untuk agar bisa melihat rekaman CCTV lewat handphone. Ini langsung saja close. Jika sudah, untuk nanti yang masuk ke DVR-nya, si kabelnya di header 2 ya, jangan di header 1. Nah, jadi di pekerjaan yang terakhir ini tuh kita tinggal mengkoneksikan si CCTV ke handphone untuk mengontrolnya. Nah, sebelum itu yang tadi router US kita setting, yang ininya tetap di header 2. Kemudian kabel listrik-nya ini kita satunya colokan di DVR-nya. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa si kabel power mic router OS-nya dicolokkan ya. Nah, di sini itu kita bisa cek terlebih dahulu di menu. Nah, di sini di network dan kemudian di P2P-nya statusnya kita pastikan harus connected, tidak boleh connecting. Kalau connecting itu berarti masih belum jadi. Kemudian kita masuk ke Google. Nah, kita download sesuai merek DVR-nya. Di sini saya menggunakan DVR SPC, berarti kita download sini ketikkan download SPC Pro Cloud. Nah, yang paling atas ya. Kemudian ini kita bisa unduh di sini. Kebetulan saya sudah mengundurnya. Langsung saja yang ini aplikasinya SPC Pro Cloud. Kemudian kita bisa masuknya sebagai local login. Nah, di sini itu kita ke device, tambahkan manual adding, namanya ini bebas. Lalu code ID-nya kita scan yang ini. Nah, passwordnya sama yang awal, yaitu tetap admin. Kita sudah save, lalu start live view. Nah, di sini kita sudah bisa melihat rekaman CCTV-nya.
Kita juga bisa mengontrol CCTV tersebut dari jarak jauh dan bisa sebagai bahan bukti untuk apabila ada tindakan kejahatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.